Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnata dengan NIM 2283220053. Saat ini saya berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Fatur Rahman, Eskom MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Fatur Rahman, Eskom MPD. Pada kesempatan kali ini ada 3 topik utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang permasalahan dunia pendidikan kejuruan, yang kedua pendidikan kejuruan berbasis teaching victory atau TEVA, yang ketiga yaitu link and match industri dan pendidikan kejuruan. Baik, sebelum kita membahas 3 topik tersebut, mungkin lebih jelasnya kita sebelum itu kita akan membahas mengenai apa itu pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan sendiri merupakan suatu jenis pendidikan atau lembaga pendidikan yang menekankan pada keterampilan praktis dan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk pekerjaan di dunia industri. Adapun tujuan dari penyelenggaraan pendidikan kejuruan ini sendiri adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja ketika setelah lulus. Nah, pendidikan kejuruan sendiri merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik ketika mereka telah lulus. Pendidikan kejuruan diharapkan mampu menciptakan lulusan yang berkompeten, memiliki daya saing di dunia industri maupun dunia pekerjaan lainnya. Dari pendidikan kejuruan sendiri bukan hanya menekankan pada lulusan yang siap bekerja, tetapi memang dari pendidikan kejuruan sendiri bisa lulusannya memasuki dunia kuliah atau dunia studi lanjut. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang pendidikan kejuruan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 topik utama yang akan saya paparkan. Pertama kita akan membahas mengenai permasalahan di dunia pendidikan kejuruan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya paparkan di slide berikut. Baik, pertama kita akan membahas mengenai permasalahan dunia pendidikan kejuruan. Permasalahan pendidikan kejuruan di Indonesia sendiri sangat kompleks, melibatkan berbagai aspek. Nah, menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Abdullah Helmi dan rekan-rekannya, salah satu tantangan utama atau pertama adalah kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah kejuruan dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, banyak lembaga pendidikan kejuruan di Indonesia tidak mampu menyesuaikan kurikulumnya dengan cepat untuk mengikuti perkembangan industri yang dinamis. Hal ini akan mengakibatkan lulusan yang tidak siap kerja atau tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja modern. Nah, itu permasalahan yang hari ini kita hadapi di dunia pendidikan kejuruan. Nah, permasalahan tersebut sangat krusial hari ini, yang memang itu sangat penting untuk diselesaikan. Selanjutnya pada slide berikut ini kita akan membahas contoh kasus permasalahan dunia pendidikan kejuruan itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan fasilitas dan peralatan.
Seperti yang kita tahu bersama bahwa fasilitas dan peralatan ini sangat penting. Nah, contoh kasusnya itu terjadi di SMK Negeri 1 Cilegon, yang mana ini merupakan salah satu SMK yang ada di Provinsi Banten. Mereka keterbatasan fasilitas serta peralatan untuk memenuhi belajar mengajar atau praktikum sehari-hari. Yang kedua itu keterbatasan tenaga pengajar yang kompeten. Kurangnya tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri juga menjadi masalah signifikan. Ini terjadi di SMK 2 Serang, SMK 2 Negeri Serang. Di sini banyak guru yang tidak memiliki latar belakang atau pengalaman kerja di bidang yang mereka ajarkan. Nah, hal ini menyebabkan kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dan praktik yang dibutuhkan di dunia kerja. Untuk selanjutnya itu kerjasama dengan industri yang terbatas. Kerjasama antara SMK dan industri di Provinsi Banten, banyak industri enggan untuk terlibat aktif dalam program pendidikan kejuruan. Contohnya SMK Negeri 3 Tangerang mengalami kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk program magang siswa. Baik, itu tadi penjelasan mengenai permasalahan dunia pendidikan kejuruan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendidikan kejuruan berbasis Teaching Victory atau TEVA. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan dalam slide berikut. Baik, selanjutnya pada slide berikut ini kita akan membahas topik yang kedua, yaitu pendidikan kejuruan berbasis Teaching Victory atau TEVA. Nah, TEVA sendiri merupakan suatu pendekatan pendidikan kejuruan yang menggabungkan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar dengan praktik kerja industri di dunia nyata. Konsep ini bertujuan untuk menjembatani kesejahteraan antara dunia pendidikan dan industri dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang meniru kondisi kerja sebenarnya. Nah, kalau kita uraikan lebih jauh, jadi pendidikan kejuruan berbasis Teaching Victory atau TEVA ini merupakan suatu metode pendekatan. Jadi kita atau peserta didik itu belajar pada dunia nyata atau dunia kerja industri. Jadi mereka melakukan suatu pemagangan misalkan di suatu pabrik atau di industri atau di rumah sakit yang ada sesuai dengan program keahlian yang mereka jalani gitu. Jadi diharapkan lulusannya ini nanti akan siap untuk bekerja. Nah, selanjutnya pada slide kali ini kita akan mencoba membahas tentang contoh penerapan Teaching Victory di SMK yang ada di Provinsi Banten. Nah, yang pertama itu ada yang namanya SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Nah, menurut data yang saya dapatkan di SMK Negeri 4 Kota Tangerang ini, mereka sudah menerapkan yang namanya metode Teaching Victory atau TEVA. Nah, yang kedua itu ada SMK Negeri 1 Kota Serang. Sama, mereka juga menerapkan pembelajaran dengan berbasis Teaching Victory. Terakhir itu SMK Negeri 2 Kota Cilegon, yang mana sama, sekolah ini juga menerapkan metode pembelajaran dengan berbasis Teaching Victory atau TEVA. Nah, selain dari ketiga SMK yang saya sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak SMK yang menerapkan metode pembelajaran dengan Teaching Victory, khususnya di Provinsi Banten. Baik, itu tadi merupakan suatu
pembahasan mengenai topik yang kedua, yaitu tentang pendidikan kejuruan berbasis teaching victory. Nah, selanjutnya pada pembahasan terakhir kita akan membahas tentang link and match industri dan pendidikan kejuruan. Nah, untuk pemaparan materinya akan saya paparkan di slide berikut ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu link and match industri dan pendidikan kejuruan. Nah, konsep link and match sendiri antara industri dan pendidikan kejuruan ini mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan aktual industri. Nah, ini melibatkan pendekatan kolaboratif di antara sekolah-sekolah kejuruan, lembaga pelatihan, dan perusahaan-perusahaan industri untuk memastikan bahwa program pendidikan dan pelatihan mencerminkan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Jadi link and match industri ini adalah konsep yang melibatkan kerjasama antara sekolah dengan industri, atau bisa disebut bermitra. Jadi kedua instansi ini mereka bekerja sama untuk nantinya menciptakan lulusan yang terjamin dalam bidang pekerjaannya nanti. Artinya ketika seorang siswa misalkan telah lulus di SMK, salah satu SMK, nah siswa ini nantinya akan dimasukkan kepada industri yang mitra dengan sekolah tersebut. Jadi konsep-konsep seperti ini menurut saya sangat bagus diterapkan di khususnya seluruh Indonesia. Nah, itu tadi merupakan ketiga topik yang kali ini saya bahas. Mungkin di sini saya menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyampaian topik, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.